Saudara-saudara, kenapa Holy Spirit dikatakan come today? Saya garis bawahi kata today. Saudara, today bukan sekedar bicara saat ini, hari ini, dalam hari di mana kita mengingat akan tercurahnya Roh Kudus kepada para murid untuk pergi memberitakan Injil. Karena bicara today atau hari ini, itu bicara saat ini juga. Yang berarti besok juga, besok lusanya juga, dan terus dia akan turun dan menyertai orang percaya. Tapi seringkali memang Roh Kudus diabaikan. Dianggap hanya sebagai satu kuasa yang tidak terlihat. Coba doa kita sebut dia Bapa. Kita sebut Yesus Kristus. Pernahkah kita berdoa kepada Roh Kudus? Saat hubungan kita sedang retak dalam rumah tangga, pernahkah kita berdoa, ya Roh Kudus persatukan kami lagi, damaikan kami lagi? Bukankah tadi dikatakan Roh Kudus personifikasi damai sejahtera itu? Saudara, kita sudah mungkin terlalu lelah dengan hanya memikirkan Bapa, Kristus, tetapi kita lupa Roh Kudus penggeraknya. Bagaikan spiritus yang menyebabkan api bisa menyala. Itulah sebenarnya Roh Kudus. Memang tidak terlihat, tetapi dia bisa melihat hati kita. Dan dia membuat mata kita melihat akan siapa diri kita. Itulah karya Roh Kudus. Saudara-saudara, hari ini menarik sekali satu dimensi dari Roh Kudus yang dalam bacaan kita ada yang disandingkan dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tapi sebelum ke sana, saudara, saya ingin ajukan satu pertanyaan, saudara-saudara. Apa bedanya kopi susu dan papan catur? Apa beda kopi susu dengan papan catur? Saudara-saudara, saya bawa kopi. Karena memang saya gemar sekali sama kopi. Khususnya Arabica, saudara. Catat ya. Dan memang Arabica itu kenapa saya suka. Ini mulai jadi bicara kayak barista ya. Karena kafeinnya lebih rendah. Memang agak asam. Tapi ada aroma yang berbeda-beda dari kopi Arabica. Ada fruity, ada flower, ada aroma-aroma yang enak. Lalu saudara-saudara, saya suka kopi yang diminum tanpa campuran. Tapi orang seringkali justru membuatnya cafe latte. Dicampur dengan susu. Kenapa ditambah susu? Biar enggak hitam pekat, Pak. Bagus jadi warnanya coklat muda. Kenapa pakai susu? Supaya ada rasa dan pahitnya tereliminir. Jadi enggak pahit lagi. Atau kita tambah lagi sama gula. Susu yang manis, SKM, susu kental manis. Jadinya kopi Vietnam yang asik sekali. Saudara-saudara, ini kopi, ini susu. Dua elemen yang berbeda. Tapi lalu disatukan. Dituang. Kopinya. Lalu susunya. Dan jadi apa? Kopi susu. Apakah bisa disebut kopi lagi? Ini kopi bukan? Kopi susu. Apakah bisa dibilang susu? Kopi susu. Udah nyampur. Identitas si kopi udah berubah jadi kopi susu. Identitas si susu sudah berubah jadi kopi susu. Saudara, kenapa saya sandingkan dengan papan catur, saudara-saudara? Saya mau gambarkan kopi susu ini adalah sebuah lambang persatuan, di mana identitas dua yang menyatu itu sudah dileburkan. Perbedaan antara kopi dan susu itu sudah ditiadakan, dijadiin satu, dua menjadi satu, kopi dan susu. Dan ini yang namanya kesatuan atau persatuan kopi susu. Karena sudah bukan lagi kopi, bukan lagi susu, tapi kopi susu. Percampuran. Mau diminum rasanya pasti enak. Kebetulan belum ngopi saya dari tadi pagi.
Nah, saudara-saudara, sekarang kita lihat papan catur. Kenapa sih ini disandingkan berdua ini? Sama-sama hitam dan putih. Tapi saudara, menariknya papan catur berbeda dengan kopi susu yang dilebur. Kopi dan susu digabung jadi kopi susu dan bukan lagi kopi, bukan lagi susu. Sebuah jenis kesatuan di mana perbedaan itu dileburkan, dihilangkan sedapat mungkin. Jangan tonjol-tonjolkan perbedaan. Kamu di sana, aku di sini. Ayo kita menyatu di tengah-tengah. Bukan berjumpa lewat suara. Dan saudara-saudara, tapi beda dengan papan catur. Papan catur menyatu. Ebony and ivory sit together. Hitam dan putih bersanding bersama. Apakah jadi kopi susu jadi warna abu-abu? Tidak. Putih dan hitam menyatu jadi satu. Saudara, saya ingat sepasang penyanyi, satu berkulit hitam dan satu berkulit putih, menyanyikan sebuah lagu Ebony and Ivory. Stevie Wonder and Paul McCartney. Kalau yang tahu lagu ini berarti seangkatan dengan saya. Saudara, menarik sekali lirik lagunya apa? Ebony and ivory sit together on the piano. Saudara, longok piano, ada hitam dan putih. Juga kayak papan catur. Hitamnya tidak jadi abu-abu, putihnya juga nggak jadi abu-abu. Hitam dan putih bersama-sama menyanyikan dan harmoni dalam sebuah simfoni yang indah sekali. Dan Ebony and Ivory, hitam dan putih duduk bersama bersanding jadi melodi yang indah. Nah, saudara-saudara, dari sini kita mau masuk kepada dua ayat yang tadi dibacakan. Pertama dari Kejadian pasal 11. Tentang peristiwa apa? Menara Babel. Dan kita sandingkan dengan peristiwa Pentakosta. Dan kalau disandingkan, maka kita lihat bahwa ini merupakan satu gambaran yang ada kemiripannya, yaitu apa? Orang berkumpul bersama-sama. Tetapi saudara-saudara, perhatikan bacaan kita tadi dalam Kejadian pasal 11, mereka punya satu bahasa, satu logatnya, satu budayanya. Bukan Sumpah Pemuda nih, tetapi mereka nyatu jadi satu. Namun ada catatannya, mereka bangun sebuah menara yang tinggi sampai ke langit. Dan mereka mencari nama untuk komunitas mereka. Dan lalu kemudian mereka begitu bangga, mari kita cari nama, mari kita bangun ini. Saudara-saudara, tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan datang dan mengacau balaukan bahasa mereka? Bukankah kita berpikir yang namanya satu itu, ayo satu bahasa saja Indonesia misalnya. Atau satu kata saja biar sekata, seia dan sekata. Gimana kalau setidak dan seia tidak? Apakah kita bisa tetap bersama kalau yang satu iya, satu tidak? Saudara-saudara, waktu itu sebahasa semua orang. Tetapi kok Tuhan turun dan kacau balaukan bahasa sampai mereka tidak saling ngerti satu dengan yang lain. Saudara, saya mau katakan bahwa yang namanya Menara Babel itu sebenarnya mereka membangun sebuah persatuan. Mereka mau menyatu, tetapi saudara-saudara tanpa cinta yang benar. Sementara peristiwa Pentakosta, saudara-saudara, di dalam gambar bagaimana api-api itu turun ke atas mereka, ke atas orang-orang yang ada. Dan mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa. Sampai mereka kebingungan. Apa yang mereka bahasakan? Tentang pekerjaan Tuhan dalam beraneka ragam bahasa. Saudara-saudara, kedua peristiwa ini bicara tentang bahasa. Yang satu bahasa tapi Tuhan kacaukan. Sekarang ini dari banyak bahasa dan mereka membicarakan perkataan tentang karya dan perbuatan Tuhan. Tapi dalam perbedaan dan keberagaman, kopi tetap kopi, susu tetap susu. Tapi mereka bersama-sama berbicara tentang perbuatan Tuhan. Saudara, sampai di sini kita mau melihat inilah sebenarnya kesatuan yang harusnya memang terbangun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Juga dalam hidup kita satu dengan yang lain, di dalam bersama-sama di satu komunitas atau di satu rumah tangga.
Saudara, kisah Menara Babel dengan kisah Pentakosta itu mau menyajikan dua motif bersatu. Pertama, bersatu tanpa cinta. Yang kedua, bersatu penuh cinta. Kita sebut sama-sama, bersatu tanpa cinta, bersatu penuh cinta. Apa bedanya bersatunya mereka? Kelompok orang-orang yang membangun Menara Babel, dan bukankah mereka kerjasamanya hebat, teamworknya oke, bangun satu bangunan yang megah luar biasa. Dan apa bedanya dengan orang-orang Pentakosta yang hari Pentakosta itu berkumpul dan mereka bisa bicara berbagai macam bahasa, Alkitab tadi mencatat. Mereka bersatu penuh cinta, yang satu tanpa cinta. Apa dong yang menyebabkan mereka bersatu di Menara Babel? Saudara-saudara, orang yang bersatu tanpa cinta melawan Tuhan, tapi bersatu penuh cinta berkawan dengan Tuhan. Dan ini yang terjadi. Kenapa Tuhan porak-porandakan bahasa mereka? Karena dalam kebersamaan dan kebersatuan mereka menjadi eksklusif. Sudah eksklusif, mereka menjadi melawan Tuhan. Bangun kota sampai ke langit, ingin mencapai Tuhan. Tapi dengan cara apa? Untuk melawan Tuhan. Bukankah sejak manusia jatuh dalam dosa, bahkan sebelumnya, manusia sudah tergoda untuk melawan Tuhan. Tapi dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus menyatukan mereka dari hati yang penuh dengan perlawanan menuju hati yang penuh dengan perkawanan dalam perbedaan. Dan inilah sebenarnya Roh Kudus adalah roh yang begitu indah. Membuat yang namanya berbeda itu ditata menjadi satu. Saudara lihat apa yang ada dalam dekorasi ini. Ada janur di sini di kanan kiri saya. Dipadukan ada bunga, daun. Kalau nggak salah ada buah di bawah sana ya. Dan nyatu jadi satu. Tanpa mereka dilebur atau diacak-acak dibuat bunga jadi daun, daun jadi bunga. Enggak, bunga ya bunga, daun ya daun. Dan daun-daun yang dirangkai jadi janur ini juga dengan segala macam perbedaannya. Dan ditata dengan komposisi yang indah. Inilah saudara-saudara, Roh Kudus adalah komposer yang hebat. Dia bisa menyatukan yang berbeda itu. Tidak meniadakan perbedaan tapi mengharmonisasikannya. Inilah sebenarnya bersatu yang Tuhan kehendaki. Dan inilah karya Roh Kudus. Yaitu bersatu penuh cinta. Saudara, bersatu tanpa cinta itu timbulkan kacau. Sama seperti Menara Babel. Tetapi bersatu penuh cinta itu tumbuhkan kilau. Saudara perhatikan. Ketika pembangunan Menara Babel, mereka membangun untuk membuat diri mereka berkilau. Mereka bangga dengan persatuan. Tapi mereka melawan Tuhan. Sampai Tuhan kacaukan. Engkau bersatu untuk menandingi aku, tidak bisa. Engkau bersatu melawan aku, no way. Makanya Tuhan kacaukan di sana. Tapi peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus, saudara perhatikan. Simbol-simbol yang muncul, semua adalah yang bersifat punya daya kilau. Saudara, pertama ada angin yang bertiup, menggerakkan. Lalu kemudian ada lidah-lidah api yang turun ke atas kepala mereka membuat kilau cahaya yang menyala. Dan membuat rambut mereka juga tidak terbakar. Ada kilau yang indah. Dan itu dibarengi lagi dengan apa? Jangan lupa mereka di dalam Kisah Rasul tadi dikatakan sedang bersekutu. Tapi bersekutu apakah benar-benar bersekutu? Atau bersekutu yang untuk kumpul-kumpul kayak Menara Babel dibangun? Saudara, ada bunyi, tiupan angin keras. Saudara, semua ini adalah kilau, sesuatu yang menonjol. Lidah-lidah seperti lidah api bertebaran. Dan mereka ini dia yang membuat berkilau. Mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bukan satu bahasa. Bukan menyeragamkan. Tapi sebuah bersatu yang benar-benar cinta keberagaman. Saudara-saudara, bersatu tanpa cinta suka pada yang sama dan seragam. Tapi bersatu penuh cinta, terbuka pada yang beda dan beragam.
Kalau kita bersatu karena sama, ya mudah. Oh sama kok, wong kita gelo kalau orang Palembang bilang. Sama-sama bisa bahasa, ngomongnya sama-sama bahasa Jawa, ngomongnya sama-sama bahasa Tionghoa, ngomongnya sama-sama bahasa pasar atau bahasa ini dan sebagainya. Oh ya sama nih, dia nih orang kita juga. Kita bangga, sama kita bahasanya. Tapi begitu orang ngomong bahasanya beda, apa sih nggak ngerti nih orang ngomong apa. Saudara-saudara, bersatu tanpa cinta memang mencintai dan menyukai yang sama dan seragam. Kompak bajunya sama. Saudara, bukan berarti kita nggak boleh pakai seragam. Nanti para penatua yang pakai baju merah-merah menyala itu, kita pikir ada masalah dengan mereka, jelas bukan. Silakan pakai seragam. Tapi kita harus hargai walaupun baju bisa seragam. Tapi hati kita beraneka ragam. Pikiran kita beraneka ragam dan dituangkan dalam rapat atau persidangan, diungkapkan bersama. Ayo kita cari yang namanya penggabungan semua ide-ide yang beraneka ragam jadi satu padu keindahan, beda dan beragam. Bukan sama dan seragam. Saudara-saudara, inilah Menara Babel itu membangun sebuah kesatuan yang sama dan seragam. Tapi Tuhan kacaukan supaya kesatuan yang dibangun berdasarkan ide ilahi, yaitu kebersatuan yang berbeda dan beragam. Makanya kalau kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia, saudara-saudara, itu sebenarnya sangat alkitabiah. Bapa, Putra, Roh Kudus menyatu dalam perbedaan dan lekat satu dengan yang lain, tidak terpisahkan. Pribadi yang menyatu bersama-sama. Ada 3 oknum yang menyatu dalam satu pribadi yang sama. Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka bergabung jadi satu. Dan final ketika turunnya Roh Kudus itu menandakan bahwa betapa lengkapnya mereka. Kebersatuan yang tetap dirayakan, Bapa ada perannya sendiri, Kristus Yesus anak itu ada perannya sendiri, Roh Kudus juga ada perannya sendiri, tapi mereka punya nafas yang sama, punya gagasan yang sama, punya hati yang sama. Hati yang kepada Sang Pencipta. Saudara-saudara, bersatu tanpa cinta buat orang merajuk, saudara-saudara. Merajuk. Tapi bersatu penuh cinta, giatkan orang untuk rujuk. Tadinya merajuk, ngomel-ngomel, marah-marah, komplain, mengeluh. Saudara, kalau nggak ada cinta kebersatuan kita demi sebuah gengsi atau eksklusivitas yang kebablasan dan bahaya. Saudara, GKI Bromo ada sektor-sektor, tentu saja itu bukan untuk supaya terjadi perpisahan, tapi penyatuan. Ada komisi-komisi, tentu saja itu juga bukan untuk antara komisi saling tanding satu dengan yang lain. Oh, komisi ini lebih hebat, lebih kuat, lebih banyak programnya. Yang ini kok letih lesu dan berbeban berat. Saudara, kita nggak bisa mengatakan demikian karena setiap komisi-komisi, sektor-sektor, badan pelayanan yang ada, semua satu persatu hidup rujuk dengan satu visi yang sama, berkawan dengan Tuhan. Shalom di dalam Tuhan. Karena bumi tempat kita berpijak adalah sama. Kita menginjak bumi yang sama, di tanah yang sama. Dan disinilah kita disatukan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, roh menumbuhkan kesatuan. Tapi kedagingan tumbangkan persatuan, saudara. Kesatuan ditumbuhkan oleh roh. Dan kesatuan yang bukan diseragamkan. Kesatuan yang masing-masing punya keunikan dan dirayakan bersama dalam satu padu yang indah. Tapi kedagingan akan tumbangkan persatuan. Saudara, awal mula perpisahan selalu diawali dengan kekerasan hati yang dipimpin oleh kedagingan, amarah, emosi. Tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karenanya Tuhan begitu benci dengan perpisahan dan perceraian. Tuhan mau menyatukan, rujukan kembali. Saudara-saudara, Pentakosta adalah sebuah kelanjutan dari Paskah. Kalau Paskah itu adalah kemarin ini Paskah mengatasi resah, temanya begitu. Tapi hari ini saudara-saudara, Pentakosta
justru melipat gandakan cinta, saudara. Pentakosta bukan propaganda kuasa semata, tapi sebuah lipat ganda cinta yang buka mata. Saudara, bacaan-bacaan kita hari ini mau mengantarkan kita kepada sebuah pengerucutan tentang visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan propaganda diri, bukan propaganda kuasa, bukan propaganda menang-menangan siapa yang kuat, dia yang akan menang. Tapi merupakan lipat ganda cinta yang buka mata. Kenapa saya katakan lipat gandakan cinta? Saudara, sejak peristiwa Pentakosta, menyatulah berbagai macam suku bangsa yang ada berkumpul pada waktu itu. Oleh roh yang sama, menyatukan mereka. Mereka bukan sedang mempropagandakan kami murid Kristus, tapi mereka sedang diutus untuk melipat gandakan cinta agar orang-orang buka mata kepada Tuhan. Dan mereka juga buka mata melihat yang berbeda. Dan Kisah Para Rasul, sebuah kitab yang mengajarkan tentang itu. Bukankah kita ingat ada seorang murid yang sampai keheranan loh. Ini bukan orang Yahudi kok kita juga Injil beritakan buat mereka ya. Kok bisa percaya juga ya, jadi pengikut Kristus juga ya. Dan itu semua di Kisah Para Rasul, saudara-saudara. Seorang yang tadinya melawan Allah, jadi berkawan. Kita lihat ada Rasul Paulus. Dan kita lihat Roh Kudus yang sama itu juga menyebabkan berita Injil dalam berbagai macam bahasa disebarluaskan. Ini merupakan sebuah pengejawantahan dari amanat agung, bukan? Di Matius dikatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ke semua bangsa. Bukan saja Yerusalem tempat orang beribadah. Saya umpamakan Yerusalem seperti gereja. Tapi juga ke Galilea, berarti di luar gereja. Tempat orang berdagang, pasar, keseharian. Tempat yang jorok, kumuh, dan kotor. Tempat beraneka ragam orang kumpul. Dan disitulah keanekaragaman. Bukan saja dirayakan, tapi diperagakan. Sukacita bersama. Bukan karena seragam, tapi karena beraneka ragam bisa kumpul. Saudara, inilah sebenarnya karya Roh Kudus melipat gandakan cinta yang membuat orang buka mata. Sekarang pertanyaannya, kalau Roh Kudus itu membentuk, membangun kita untuk menyatu satu padu. Tuhan panggil kita jadi agen pelipat ganda cinta yang menyatukan. Jadi agen pelipat ganda cinta yang menyatukan, yang berarti di dalamnya saudara-saudara ada sebuah kerelaan. Kerelaan untuk kita memberi diri digenggam oleh Tuhan Allah Bapa kita. Let the Father hold you. Menggenggam kita, memegang kita. Saudara, seringkali kita begitu bangga dengan apa yang kita genggam. Seolah-olah dengan banyak yang kita genggam, kita kaya, kita menang. Tapi bukankah saat kita pergi tinggalkan tidak bisa genggam apa-apa lagi? Hanya satu yang menggenggam kita dengan aman. Bapa surgawi kita, amin. Let him hold you. Biarkan dia menggenggam kita, memegang kita. Dan jadi agen pelipat ganda cinta yang menyatukan itu bukan saja membiarkan Bapa surgawi kita menggenggam kita, memegang kita. Tapi Kristus Yesus juga memeluk kita. Karena itu beri diri kita dipeluk olehnya. Dirangkul olehnya. Let the Son enfold you. Memeluk, merangkul. Kalau tadi menggenggam Bapa, maka Yesus Kristus memeluk kita. Dan adegan Yesus memeluk orang-orang yang dia layani sangat jelas di dalam Alkitab. Anak-anak yang disepelekan dia peluk. Orang yang berduka dia peluk, dia rangkul. Sementara dunia sedang ribut, saling pukul. Dia datang menjadi perangkul-perangkul mereka yang disingkirkan oleh dunia. Yang ketiga, untuk jadi agen pelipat ganda cinta yang menyatukan oleh Roh Kudus yang membangun persatuan itu. Kita harus izinkan Roh itu memberanikan kita. Let the Spirit make you bold. Beri diri
diberanikan oleh Tuhan. Dibuat tegas, dibuat jelas. Dan inilah karya Roh Kudus. Membuat kita berani. Kalau tidak, kenapa Petrus bisa berani berkhotbah setelah dia 3 kali menyangkal Yesus? Setelah mereka sembunyi dalam kamar bersama dengan para murid, takut. Kata-kata pembuka tadi dalam ibadah, kita seringkali taruh Roh Kudus dalam kamar-kamar tertentu. Oh, ada Roh Kudus, ada nyanyi-nyanyi, ada gembira, ada tangis, di situ ada Roh Kudus. Saudara, tidak sesempit itu Roh Kudus bekerja, hanya sekadar fenomena emosional. Oh, gereja ini kurang Roh Kudus, kenapa? Aduh, lesu, nyanyinya pelan-pelan. Saudara, jangan lupa angin itu macam-macam, ada angin sepoi-sepoi, ada angin keras, ada angin yang mungkin merusak, tapi ada angin yang juga membangun dan menyatukan seperti Roh Kudus itu. Saudara-saudara, Roh Kudus membuat kita berani, make you bold. Kan itu beri diri diberanikan olehnya. Siapa yang pernah berdoa bilang, ya Roh Kudus, hiburkanlah saya. Siapa yang pernah menyebut Roh Kudus di dalam doanya? Ada? Coba angkat tangan. Jarang, sedikit. Kita jarang sebut dia. Padahal dia kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Sama-sama Tuhan, sama-sama Allah yang kita sembah. Bukankah pengakuan iman itu ku percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kenapa kita tidak pernah berdoa kepada Roh Kudus? Dan saudara-saudara, yang keempat, jadi agen pelipat ganda cinta yang menyatukan. Roh Kudus bukan saja membuat kita bold, berani. Tapi dia juga membentuk kita. Mold you to be like gold. Dia membentuk kita menjadi seperti emas murni yang ditempa lalu bersinar luar biasa. Karenanya saudara-saudara, kalau Bapa memegang kita, hold you. Anak merangkul kita, enfold you. Dan Roh memberanikan kita, make you bold. Serta mold us, membentuk kita menjadi seperti gold yang bersinar. Maka saudara-saudara, inilah kebiasaan hidup seorang pelipat ganda cinta. Dia selalu hidup dalam pelukan Bapa surgawi. Dia selalu hidup dipeluk Yesus Kristus, digenggam oleh Sang Bapa, diberikan keberanian, kekuatan. Khotbah Petrus perdana menjadi tanda Roh Kudus membuat dia berani keluar dari kamar-kamar persembunyian penuh keresahan, menjadi sebuah pelataran bait Allah di mana orang-orang menyembah Allah di rumah mereka masing-masing dalam gereja mula-mula. Turunnya Roh Kudus menjadi tanda hari lahirnya dan hari jadinya gereja. Mereka dibentuk untuk jadi seperti emas yang berkilau. Emas murni yang tidak bercampur dengan logam-logam lain. Tapi dia punya ketangguhan dan kekuatan. Saudara-saudara, karena itu memberi diri dipimpin Roh Kudus, membangun kesatuan kita. Mari kita bersama-sama melihat, saudara-saudara, ada ayat yang akan kita bacakan bersama sebagai penutup renungan ini. Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jelas sekali roh Allah itu, Roh Kudus itu adalah dia bukan roh perbudakan, tapi roh yang membuat kita menjadi berkawan, tidak takut lagi. Hidup dalam kemerdekaan. Menjadikan kita anak Allah, boleh sebut ya Aba, ya Bapa. Apa arti Aba, Bapa? Kita bisa bicara dengan dia seperti anak kecil, sebut Aba, Aba, Aba ketika dia belum bisa bicara. Kenapa ada Bapa? Kita punya hubungan dengan Tuhan kita. Bisa berdialog, bisa bicara seperti sahabat. Dan saudara-saudara, satu ayat lagi yang terakhir di dalam Galatia. Pasal 5 ayat 25 sampai 26 kita baca lagi 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, inilah ciri orang yang hidup oleh roh. Yang dipimpin oleh roh. Dia tidak suka dihormati, tapi dia menghormati Allah. Dia benar-benar bukan saling menantang satu dengan yang lain, tapi saling memegang dan berpegangan tangan. Dia juga tidak saling mendengki iri hati satu dengan yang lain. Karena Roh Kudus membuat segala macam perbuatan-perbuatan kedagingannya itu tereliminir. Dan Roh Kudus yang memimpin itu membuat mereka menjadi pelipat ganda cinta. Bukan propaganda kuasa atau ego diri, tapi lipat gandakan cinta. Untuk melipat gandakan cinta, kita tidak bisa melipat tangan saja, berdoa atau lipat tangan tidak peduli. Tapi kita harus membuka tangan kita agar cinta berlipat kali ganda. 5 roti 2 ikan kalau tidak diberikan oleh seorang anak kecil kepada murid Yesus dan murid Yesus tidak berikan kepada Yesus, tidak akan bisa dipecah-pecahkan. Dan kalau sudah dipecah-pecahkan menjadi berlipat kali ganda. Biar Pentakosta hari ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi pembangun persatuan. Pelipat ganda cinta kasih. Lewat kebersatuan di tengah-tengah keberagaman yang ada. Saudara, sebuah pujian akan menutup lagi khotbah ini. Mau mengantarkan kepada kita sebuah lagu yang pada saat remaja saya menyanyikan dengan vokal dan sangat menyentuh. Spirit Song. Dia adalah anak Allah yang merangkul kita. Yesus Kristus. Dan oleh roh yang sama juga kita dibaharui. Oleh roh yang sama juga kita dibangunkan. Oleh roh yang sama juga kita dibentuk. Dijadikan seperti pribadi yang Tuhan kehendaki. The Spirit Song. Renungkan kata-katanya. Insyafi karya Roh Kudus dalam hidupmu. Berdoa kepadanya. Dan biar hatimu disatukan dengan Bapa, disatukan dengan sesamamu. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat hari Pentakosta.